Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita diberi kesehatan agar kita melaksanakan pembelajaran hari ini dengan semangat yang luar biasa. Oke. Seperti pelajaran sebelumnya ya, yang sudah Bapak terangkan tentang apa itu sejarah. Ada yang masih ingat apa itu sejarah? Tidak. Oke ya, nggak ingat ya, berarti nggak pernah membuka bukunya. Oke, kita ulang lagi, mengingat pembelajaran yang kemarin tentang apa itu sejarah. Sejarah dari kata Sajaratun. oke, sajaratun ya, sajaratun atau korol ini secara bahasa atau menurut bahasa lain, dan menurut bahasa lain yaitu dari bahasa Inggris yaitu Historia. yang artinya cerita. Sampai di sini ingat ya, ingat-ingat tentang apa itu sejarah secara bahasa. Kemudian secara istilah ya, sejarah adalah sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Itu secara sederhananya yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, seperti contoh, Bapak kasih contoh. Saya pedolnya jatuh ya, dan saya ambil. Ya, 1 detik yang lalu saya menjatuhkan spidol. Apakah ini bisa dikatakan sejarah? Tidak. Tidak. Kenapa tidak dikatakan sejarah? Karena ada sebuah syarat-syaratnya bisa dikatakan sebuah sejarah, yaitu ada waktu. Tadi waktunya adalah 1 detik yang lalu. Oke, waktu. Kemudian ada peristiwanya. Peristiwanya apa? Itu tentang menjatuhkan spidol. Kemudian yang terakhir yaitu bersifat unik. Nah, ini yang membedakan kenapa tadi tidak dikatakan sejarah. Bersifat unik ini bisa terjadi hanya peristiwanya terjadi 1 kali saat itu. Contoh, kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus tahun 1945. Tidak akan terjadi lagi, bersifat lagi, cuma terjadi unik atau 1 kali. Oke ya. Itu kita mengulas materi minggu lalu untuk mengingat-ingat kembali agar adik-adiknya tidak lupa. Oke, hari ini materi kali ini kita akan mempelajari tentang, ada yang tahu? Hari ini kita belajar apa? Tidak tahu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sejarah masa kehidupan Islam, tentang masa kehidupan Islam. Islam ya, agama kita semua Islam ya. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Oke, Islam semua ya. Oke, Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah, yang diturunkan langsung oleh malaikat Jibril melalui perintah oleh Allah SWT. Ya, Islam ini oke, dalam penyebarannya Islam ini ke Indonesia, Islam adalah Islam di Indonesia ini melalui 3 teori. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Yang kedua adalah teori Mekah. Dan yang ketiga adalah masuknya Islam melalui teori Persia. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia melalui teori Gujarat. Ini dikemukakan oleh seorang asal Belanda yang bernama Sinob Brunonier dari Belanda, mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat India melalui jalur Selat Malaka yang ada di Sumatera, kemudian di pesisir pantai disampaikan oleh
para saudara-saudara dari India tersebut. Yang kedua adalah teori Mekah. Sama, teori Mekah mengatakan bahwa Islam di Indonesia ini masuk melalui jalur perdagangan. Sama, yang terjadi di pesisir pantai yang ada di Selat Malaka. Oke, ya, yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Abad ke-13. Yang ke-7. Itu juga abad. Dan cara ini mana yang benar? Ya, itu menurut sumber masing-masing. Jadi teori Persia pun mereka mengatakan bahwa ini juga benar, ini juga benar, ini juga benar. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu pada masa ini. Itulah keunikan dari sebuah sejarah. Dari berbagai sumber-sumber yang memberikan sebuah pengetahuan yang akan kaya tentang sejarah itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke selanjutnya tentang bagaimana sih proses penyebaran melalui apa Islam sehingga mudah masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia, kenapa dikatakan mudah? Karena ada beberapa faktor bisa melalui, yaitu salah satunya melalui perdagangan. Kemudian yang kedua melalui pernikahan atau perkawinan. Yang ketiga yaitu melalui kesenian. Keempat melalui akulturasi budaya. Ini ada jalur-jalur penyebaran agama Islam ke Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan. Perdagangan ini apa? Jadi bangsa-bangsa luar seperti menurut teori ini dari budaya, mereka datang ke Indonesia adalah awalnya berdagang. Kemudian setelah berdagang, di situ mereka juga sambil menyebarkan agama Islam. Juga teori Mekah pun juga sama, mereka datang kemudian berdagang, menetap di situ. Mereka juga menyebarkan agama Islam. Yang kedua melalui pernikahan atau perkawinan. Yang kedua adalah melalui jalur pernikahan atau perkawinan. Jadi para pedagang-pedagang tadi yang datang ke Indonesia kemudian menetap di Indonesia, mereka kemudian menikahi orang-orang pribumi. Nah, setelah dinikahi, kemudian mereka secara diajak masuk untuk agama Islam, masuk agama Islam tersebut. Nah, yang ketiga melalui kesenian. Melalui kesenian ini pernah dilakukan oleh para wali songo ya, pada masa menyebarkan agama Islam. Jadi mereka memainkan sebuah alat musik, bisa melalui gamelan atau tembang-tembang apa, melalui kesenian budaya pertunjukan apa yang mengajarkan tentang keislaman agar para orang-orang yang keluar Islam kemudian masuk di Islam. Akulturasi budaya yaitu perpaduan akulturasi budaya yang sudah ada pada masa itu belum hadirnya Islam. Setelah berkenaan agama Islam kemudian diakulturasi. Seperti contoh pada ajaran sebelumnya itu mengajarkan tentang ada sebuah ajaran yang mengajarkan bahwa mereka itu bisa melakukan sebuah hal-hal yang sesuka mereka. Contoh mabuk-mabukan, kemudian seperti acara kalau orang Islam itu namanya hajatan. Nah, hajatannya dulu itu berbeda sebelum hadirnya Islam. Contoh mereka makan sebanyak-banyaknya, kemudian mabuk-mabukan, kemudian seperti orang laki-laki dan perempuan, kemudian setelah itu di akhir acaranya adalah melakukan sebuah sesembahan. Yang disembah adalah yang diberikan tumbal atau sembah saja adalah orang yang dikorbankan atau ditumbalkan. Nah, kemudian setelah datangnya Islam, diakulturasi budaya tersebut. Yang asalnya yang disajikan tadi adalah orang diganti dengan ingkung atau yang orang sekarang kenal keman ayam kemudian. Itulah sebuah perpaduan akulturasi bahwa tidak menghilangkan budaya yang sudah ada dan tidak mengganti
dengan yang baru, tapi melakukan perpaduan antara budaya. Nah ini jalur penyebaran agama Islam. Nah, kenapa kok agama Islam ini sangat mudah menyebar di Indonesia? Karena pada masa itu mereka mengajarkannya dengan damai. Kenapa agama Islam ini mudah diterima? Karena yang pertama mereka menyampaikannya dengan cara damai. Dengan cara damai. Damainya apa? Tanpa adanya sebuah paksaan. Contoh, kamu harus masuk Islam, kamu harus ikut saya. Kalau tidak, kamu akan saya bunuh. Nah, tidak seperti itu. Tapi Islam secara damai. Kita dekati, kita lakukan, ayo ikut masuk Islam. Kalau nggak mau ya udah. Tapi disampaikan dengan secara halus, secara damai. Saya kasih contoh lebih sederhana. Seperti ketika Mas yang di pojok itu ya mendekati ceweknya yang di pojok sana. Sebenarnya kan untuk menarik sebuah perasaannya, untuk menyatakan mendekati itu kan dia secara damai. Tidak mungkin, gue harus jadi pacarku, kan nggak seperti itu. Tapi Islam menyampaikan dengan cara damai, tanpa adanya sebuah rasa ancaman, paksaan ataupun apapun. Sehingga itulah yang kemudian menyebabkan agama Islam mudah menyebar di Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak, Tidak. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke, itu dia adik-adik semuanya penyampaian tadi tentang bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Dimana Indonesia tadi agama Islam masuk melalui 3 teori, yaitu teori sejarah Mekah dan teori Persia. Kemudian melalui apa saja kah agama Islam masuk di Indonesia? Yaitu melalui perdagangan, pernikahan atau perkawinan, kesenian ataupun akulturasi budaya. Dan kenapa kok agama Islam itu mudah diterima? Karena disampaikannya secara damai, secara kekeluargaan. Jadi tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dan sebagainya. Sehingga masyarakat sekitar saat itu menerima dengan baik. Oke, itu dia pembelajaran hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, minggu depan ada penugasan ya, di mana adik-adik mencari tentang apa saja kerajaan Islam di Indonesia. Nanti dicari tentang kerajaan apa saja isinya, kemudian minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Oke, itu dia pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi bisa memberikan hikmah yang baik untuk depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.